Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, dalam kesempatan perjumpaan Yesus dengan orang banyak dan para muridnya, hari ini kita dengarkan bahwa Yesus mengajak mereka semua untuk mengembangkan sikap kerendahan hati. Kerendahan hati tentu saja memiliki dasarnya ketika seseorang berani bersikap secara jujur baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Dan itulah yang tidak dijumpai oleh Yesus di kalangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengajarkan banyak hal baik, tetapi ternyata di dalam hidup mereka sendiri apa yang mereka ajarkan tidak dilakukannya. Karena itulah Yesus mengatakan kepada mereka, turuti dan lakukan apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan kalian turuti perbuatan mereka. Artinya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi. Yang tidak tepat adalah sikap hidup mereka. Karena itu, jangan sampai para pengikutnya, para murid Yesus juga, hanya karena melihat sikap hidup mereka, lalu mereka menolak ajaran-ajaran yang baik. Dengan jelas Yesus mau membedakan antara apa yang memang baik sebagai ajaran dengan penghayatan atau sikap hidup seseorang atas ajaran itu. Saudara sekalian yang terkasih, maka memang kalau kita mau jujur baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama, akhirnya kita memang bersikap rendah hati. Rendah hati karena kita mau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dan kemudian melakukan itu dengan sukacita, bukan karena mau menampilkan citra diri sebagai pribadi yang baik di hadapan orang, tetapi karena sungguh kita meyakini kebaikan itu kita lakukan karena kita mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama, sama seperti yang Yesus tekankan di dalam dasar dan prinsip dari segala hukum. Kita mohon rahmat kerendahan hati agar kita bisa semakin jujur
dan menampilkan diri kita apa adanya, sehingga dalam kejujuran seperti itulah kita menemukan keaslian, keotentikan dalam baik diri kita maupun di dalam pilihan-pilihan sikap kita setiap hari, agar akhirnya hidup kita menjadi hidup yang utuh dan bukan hidup yang terpecah-pecah karena apa yang kita lakukan mungkin berbeda dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan berbeda dari apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan dan pikirkan mungkin berbeda dari kemudian apa yang kita lakukan. Kalau Yesus mengajak orang untuk mencintai Allah dan mencintai sesama dengan segenap hati, dengan segenap akal, dengan segenap jiwa, itu artinya memang pun di dalam pilihan sikap, tindakan, dan rasa kita diajak untuk menyatukan itu semua, sehingga lalu kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan jujur di hadapan Allah maupun di hadapan sesama.